Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya teman saya Dafa Abdisam. Perjanjian Al-Hudaybiyah yang pertama, kaum muslimin rindu Ka'bah dan Mekah. Kaum muslimin sangat rindu ke Mekah dan Ka'bah karena sudah 6 tahun tidak mengunjunginya. Setelah apalagi pada bulan-bulan yang dihormati yaitu Asyurul Hurum, yang membuat kaum muslimin ingin segera mengunjunginya. Lalu kaum muslimin izin kepada Rasulullah mengizinkannya untuk pergi ke Mekah. Setelah diizinkan, Rasulullah dan 1000 umat Islam pergi ke Mekah dengan pakaian ihram untuk menghindari kecurigaan dari kaum Quraisy. Setibanya di kota Asfan, Rasulullah ada kabar dari pengintai muslim bahwa ada 200 pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid akan menghadangnya. Lalu Rasulullah memindahkan jalur ke desa Hudaybiyah atau kota Hudaybiyah. Tiba di kota Hudaybiyah, Rasulullah istirahat, lalu didatangi oleh tiga utusan dari kaum Quraisy yang pertama ada Badil, yang kedua ada Haris bin Al-Qamah, yang ketiga Urwah bin Mas'ud. Semua pertanyaan utusan dari kaum Quraisy dijawab sama, yaitu Rasul datang ke Mekah hanya untuk berumrah. Setelah itu Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk menemui tokoh-tokoh kaum Quraisy. Setelah itu ada kabar buruk bahwa Utsman bin Affan wafat. Setelah itu kaum muslimin membuat baiat di depan Rasulullah, tentunya yang dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor, dan membuat baiat Ridwan yang sangat menggetarkan hati kaum Quraisy. Setelah dibuatnya baiat Ridwan, kaum Quraisy mengutus satu orang utusan yang bernama Suhail bin Umar untuk perundingan perdamaian. Dari hasil perundingan perdamaian muncullah Sulh Al-Hudaybiyah, yaitu persepakatan Hudaybiyah yang kaum Quraisy dan Rasul bicarakan. Isi dari Sulh Al-Hudaybiyah yaitu yang pertama, diadakan gencatan senjata pada kelompok kedua belah pihak selama 10 tahun. Apabila seorang kafir Quraisy masuk agama Islam tanpa seizin walinya, maka segera ditolak oleh kaum muslimin. Quraisy tidak menolak orang muslim yang kembali kepada mereka. Barang siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Rasulullah SAW diperbolehkan. Begitu juga siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Quraisy diperbolehkan. Kaum muslimin tidak jadi melaksanakan ibadah umroh di tahun ini, akan tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Dafa Abdisam Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dafa Abdisam Abbas. Saya akan menjelaskan tentang Fathu Makkah. Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Rasulullah memutuskan pasukan untuk menaklukkan Makkah setelah kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Pada 10 Ramadan, Nabi Muhammad SAW berangkat bersama 10.000 pasukan menuju Makkah. Penaklukan tanpa peperangan karena kaum Quraisy menyerah. Abbas membujuk Abu Sufyan untuk menyerah dan memeluk Islam. Setelah Abu Sufyan masuk Islam, Rasulullah memberi jaminan keamanan kepada dengan menyatakan bahwa siapa saja yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, Masjidil Haram, atau menutup pintu rumahnya akan aman. Setelah kemenangan kaum muslimin di Fathu Makkah, Rasulullah SAW melakukan tawaf dan sholat 2 rakaat di Ka'bah. Kemudian menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitarnya. Pada saat itu turunlah dari Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 81,
yang berarti yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Setelah penaklukan Mekah, Rasulullah SAW berdiri di pintu Ka'bah, sementara kaum Quraisy menunggu apa yang akan beliau lakukan. Ketika ditanya apa yang akan dilakukan terhadap mereka, kaum Quraisy menjawab bahwa mereka berharap kebaikan dari Rasulullah. Rasulullah kemudian memaafkan mereka dengan mengatakan, "Pergilah, kalian telah bebas." Ini menunjukkan teladan luar biasa dalam memaafkan musuh-musuh yang dulu menyakitinya dan para sahabatnya. Setelah itu, banyak orang yang memeluk Islam. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah melaksanakan haji bersama 100.000 orang. Satu-satunya haji yang beliau lakukan sebelum kembali ke Madinah.